Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas B calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya. Saya Farhana dan saya Siti Romawati dan saya Rohiatul Kiros akan menampilkan video demonstrasi kontekstual mengenai supervisi dari mulai praobservasi, pelaksanaan observasi, dan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Kirom. Bagaimana kabar Bu Siti hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Kirom. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Oh iya Bu Siti, hari ini akan melakukan coaching dengan Pak Erga ya? Iya betul Bu Kirom. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit hal yang harus kita bicarakan. Boleh ya Bu Siti? Tentu boleh Bu Kirom. Nanti pada saat coaching antara coach yaitu Bu Siti dan coachee yaitu Pak Erga akan saya amati ya Bu, dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah langkah-langkah coaching sudah sesuai dengan produktif atau belum, kemudian apakah Bu Siti sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Siti sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu Siti harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi nih Bu Siti, ada sedikit hal yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu Siti? Tentu boleh Bu Kirom. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Siti kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu Kirom. Yang pertama tentang kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif, dan juga yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, berarti Bu Siti ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiga kompetensi tersebut, kira-kira mana nih yang ingin lebih spesifik dikembangkan oleh Bu Siti? Yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu Kirom, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching saya yaitu Pak Erga. Baik, berarti ada 2 ya yang ingin Bu Siti kembangkan secara lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya Bu Kirom, saya ingin mengembangkan kompetensi itu. Nah, kira-kira nih Bu Siti, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi, dan juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukannya. Baik Bu Siti,
Jadi indikator tercapaiannya adalah saat coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan memiliki rencana aksi sebagai solusinya. Begitu ya Bu? Iya betul Bu Kirom. Baik Bu Siti, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Bu Siti melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching Bu Siti dengan Pak Ega sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Iya baik Bu. Silahkan Bu Siti melakukan proses coaching. Ya, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Erga. Bolehkah saya meminta waktunya Bu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Baik Pak Erga, apa yang akan Bapak ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya Bu. Pada waktu jam pelajaran siang hari, beda dengan yang pagi hari Bu. Di siang hari ini terlihat dari kurang aktifnya siswa di kelas, banyak yang diam dibandingkan dengan yang melakukan kegiatan olahraga, terutama pada siswa perempuan nih Bu. Selain itu, jumlah murid yang mengerjakan tugas juga hanya setengahnya Bu, hanya 50%. Kebanyakan yang belum mengumpulkan itu tugasnya itu dari siswa laki-laki Bu. Jadi menurut Pak Erga, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan Bu dari obrolan pada kesempatan kali ini, saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya alami, yaitu tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar itu, khususnya pada jam akhir di siang Bu, itu tidak semangat gitu Bu, antusiasnya menurun, dan siswa laki-laki yang mengumpulkan tugasnya itu hanya sebagian gitu, seperti itu Bu. Nah, menurut Pak Eka, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak tersebut? Kalau saya ingat kembali Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias pada jam pelajaran di siang hari atau di jam terakhir Bu, di antaranya yang pertama, mungkin pembelajaran saya yang kurang membosankan Bu, gitu kan, kurang aktif, jadi terkesan menggunakan metode pembelajaran yang monoton. Dari faktor lingkungan juga ada nih Bu, mungkin karena di jam siang jadi siswa-siswa tersebut kepanasan gitu Bu, kepanasan, terik matahari, dan juga di jam yang terakhir ketika siswa sudah melihat siswa lain pulang gitu kan, ada yang sudah bubar duluan gitu kan, dan pulang, jadi mereka juga ingin buru-buru cepat pulang, sehingga tugasnya mungkin jadi terburu-buru dan tidak terselesaikan dengan baik. Oh begitu Pak, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Untuk yang kurang antusiasnya dan apa penyebabnya gitu kan, ataupun yang dapat membuat antusias, menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang tentunya menyenangkan Ibu ya, dan tidak monoton juga, tidak membosankan, dan juga mungkin harus menggunakan metode pembelajaran yang harus dirubah ketika jam pembelajaran siang khususnya, itu mungkin. Wah, saya berpendapat dengan Pak Erga. Kemudian menurut pendapat Bapak nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun banyak
variasi permainan walaupun di terik matahari, khususnya di jam yang siang, ketika anak-anak senang melakukan aktivitasnya, maka dengan variasi permainan yang banyak, dengan ice breaking ataupun dengan pembelajaran yang kita melakukan sehingga anak-anak aktif itu, anak-anak akan antusias dalam melaksanakan pembelajaran. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan ada pada diri saya sendiri, Bu, yang jarang memeriksa hasil tugas siswa dan jarang menagih kepada siswa yang belum mengumpulkan tugas. Itu mungkin, Bu, salah satu alasannya kenapa anak-anak yang mengikuti pembelajaran di siang itu kurang antusias. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Apakah ada sumber belajar selain buku teks? Saya pikir banyak, Bu, sumber belajar yang bisa digunakan, baik itu seperti YouTube, artikel blog, ataupun tulisan ilmiah di internet lainnya, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren dan tentunya anak-anak juga pasti mengakses, yaitu di TikTok, Bu. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya harus merancang pembelajaran yang tentunya menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang beragam seperti yang tadi saya sebutkan, Bu. Pembelajarannya itu sumbernya baik dari video YouTube ataupun TikTok. Nah, kemudian langkah selanjutnya saya akan memeriksa setiap tugas yang sudah dikerjakan siswa dan menginformasikan kepada siswa yang belum mengumpulkan tugas pada saat itu. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya tentunya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik, menggunakan banyak sumber juga untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan mereka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya juga senang dalam kegiatan eksplorasi materinya tanpa ada unsur paksaan, dan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya itu kepada murid-murid saya, sehingga murid-murid saya nanti berdasarkan minatnya dapat memilih sumber mana yang ingin mereka pelajari. Wah, bagus sekali. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan yang diharapkan oleh Pak Erga. Terima kasih Bu Siti atas waktunya, sudah sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Baik, Bu Siti, tadi sudah melakukan proses coaching dengan Pak Erga, apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, Bu Kirom, lancar dan juga baik. Nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Bu Siti. Baik, Bu Kirom, siap. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching sudah melakukan tahapan-tahapan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi
dan permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Bu Siti sudah berhasil ya Bu melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Sesuai dengan tadi yang saya amati, ada beberapa catatan. Bu Siti tadi sudah berhasil menyampaikan percakapan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, mengidentifikasi permasalahan dari coaching, kemudian Bu Siti juga sudah mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi. Bu Siti juga sudah berhasil menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coaching agar rencana aksi dapat dilakukan dengan baik dan lancar. Bu Siti sudah fokus dan hadir secara penuh. Bu Siti sudah mendengarkan aktif dan Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Untuk kedepannya nih Bu Siti, kompetensi apa yang akan dikembangkan kedepannya setelah melakukan proses coaching hari ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan alur Tirta ini supaya bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah dengan teman sejawat. Baik, luar biasa sekali ya Bu Siti. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses selalu. Terima kasih Bu Siti, hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri ya Bu Siti. Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bekas bergerak, selalu menggerakkan. Assalamualaikum Bu Farhana. Waalaikumsalam Ibu Siti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Siti. Bagaimana kabar Bu Siti hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat Bu. Oh iya, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya bersama Ibu Kirom. Iya benar Bu Siti. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang saya ingin bicarakan dulu. Boleh nggak Bu? Tentu boleh dong Bu. Nanti pada saat coaching antara coach sama coach, yaitu Ibu Farhana sama Ibu Kirom ya, akan saya amati dan saya nilai ya Bu ya, dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah langkah-langkah coaching yang sesuai dengan alur Tirta atau belum. Lalu kemudian apakah coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan coaching sampaikan, dan jangan lupa ya harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh nggak Bu? Tentu boleh Bu Siti. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti ya Bu Siti. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti Ibu Farhana ingin mengembangkan 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang ingin lebih fokus atau spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu
kompetensi yang mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif, begitu Bu Siti. Baik, berarti ada dua ya Bu yang ingin dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya Bu Siti, saya ingin mengembangkan itu. Nah, kira-kira nih Bu Farhana, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu seperti apa? Indikator ketercapaiannya, saya akan melihat apakah Koci sudah bisa mencari sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya, dan juga nanti Koci akan memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukannya. Baik Bu Farhana, jadi indikator ketercapaiannya adalah saat Koci sudah bisa menemukan solusi sendiri dan permasalahan yang dihadapi dan memiliki rencana aksi sebagai solusinya seperti itu ya Bu Farhana. Iya, betul sekali Bu. Baik Bu Ana, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silahkan Bu Ana melakukan proses coaching sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching Bu Ana sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya, siap Bu Siti. Silahkan Bu Ana melakukan proses. Generasi unggul penopang bangsa, mari bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kirom. Waalaikumsalam Bu Farhana. Bagaimana kabar Bu Kirom hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu Ana. Tadi Bu Kirom WA saya ya, katanya mau ngajak ngobrol nih. Iya Bu Farhana, saya itu lagi butuh teman untuk bercerita. Oh baik, kita ngobrol gak terlalu lama ya Bu, sekitar 10-15 menit. Ngomong-ngomong nih Bu Kirom, apa yang mau Bu Kirom bicarakan dengan saya? Jadi begini Bu Ana, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Ana tentang pembelajaran saya di kelas. Ada kendala dalam proses pembelajaran murid saya di kelas saat mereka memiliki kesulitan mengenai materi skala. Saya kok merasa bingung ya Bu Ana untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oh, jadi Bu Kirom saat ini mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi skala kepada murid Bu Kirom, begitu ya? Betul Bu Farhana, rasanya kok saya kesulitan sekali mengajarkan materi ini. Oke Bu Kirom, karena waktu kita ngobrol ini pendek ya, Bu Kirom ingin mendapatkan apa dari diskusi atau percakapan kita hari ini? Harapan saya ya Bu, dengan diskusi dengan Bu Ana, saya mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak paham dengan materi skala ini. Oke, berarti apa yang bisa dilakukan Bu Kirom ya supaya murid-murid Bu Kirom ini bisa memahami materi skala? Ya Bu Farhana, supaya murid-murid saya dapat dengan mudah paham tentang materi skala. Sebenarnya saat saya mengajar kemarin, ketika saya selesai memberikan penjelasan tentang skala, saya sudah menanyakan kepada anak-anak apakah sudah paham atau belum tentang skala. Sebenarnya mereka juga menjawab sudah paham, tetapi ketika saya beri soal dan saya koreksi, ternyata nilainya masih jelek-jelek. Oh begitu ya. Baik Bu Kirom, menurut Ibu anak-anak yang memahami materi skala itu seperti apa ya? Menurut saya anak-anak yang memahami materi itu yang tahu caranya menghitung skala dan mereka dapat memahami skala dalam peta. Oke, jadi anak-anak paham dari caranya menghitung skala dan memahami skala dalam peta, begitu ya Bu? Iya Bu, itu idealnya. Baik, kalau anak-anak di level itu kita bilang levelnya 10 begitu ya. Terus anak-anak yang belum paham sama sekali materi ini ada di level 1. Menurut Bu Kirom nih, anak-anak yang mengalami kesulitan berada di level berapa ya? Kalau saya amati beragam sekali ya Bu Farhana, murid-murid saya di kelas ini. Ada yang menurut saya itu masih di level yang sama sekali belum paham bagaimana cara menghitung skala. Lalu ada juga yang di level 5, menurut saya yang memang mereka bisa paham gitu ya konsep skala, namun
saat diberi soal dengan angka yang berbeda, mereka akan bingung lagi gitu Bu. Jadi kalau di rata-rata menurut saya ada di level 5 gitu dari idealnya gitu ya Bu. Oke, menurut Bu Kirom, murid-murid Bu Kirom berada di level 5 untuk memahami materi skala ini. Apakah ada kemungkinan murid-murid Ibu berada di level 10? Bisa Bu Farhana, dengan mendapati bahwa semua murid saya benar dalam menghitung skala. Berarti kan murid-murid itu udah paham dan mereka bisa berada di level 10. Menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu murid-murid Bu Kirom berada di level itu dalam memahami materi skala? Sebenarnya itu yang baru saya pikirkan sih Bu Farhana, dan apa ya yang bisa saya lakukan supaya murid-murid itu paham materi skala ini. Tapi sebenarnya saya juga ada beberapa ide sih Bu. Wah, ide apa Jadi itu? begini Bu Farhana, saat saya mengajar kemarin itu hanya menggunakan metode ceramah, menulis, serta melihat video dan presentasi biasa. Setelah saya renungkan kesiapan belajar di usianya sekarang, sepertinya bisa memahami sesuatu dengan mudah jika menggunakan metode sesuai dengan zamannya. Nah, saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif, menggunakan media pembelajaran yang konkret dan menyenangkan. Dalam menjelaskan, saya bisa menayangkan video pembelajaran animasi. Lalu, saya bisa saja mengajak mereka praktik langsung di lapangan, seperti membuat diagram sekolah. Selain itu, saya juga ingin mengenalkan Google Earth kepada mereka di lab komputer. Wah, luar biasa sekali ya. Menurut Ibu, apa ukuran keberhasilan rencana aksi dari Bu Kirom ini? Untuk ukuran keberhasilan dari rencana saya ini, berarti murid-murid dapat mengerjakan soal formatif dengan hasil yang benar. Baik Bu Kirom, menurut Ibu, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran? Kendalanya, saya perlu waktu untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan untuk pembelajaran ini. Menurut Bu Kirom, perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan? Dan solusi apa untuk kendala itu? Karena pelajaran IPS itu masih sekitar 3 hari lagi, saya bisa menyiapkan medianya mulai dari sekarang sih Bu Farhana. Saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya, menyiapkan media. Saya rasa cukup waktu untuk mempersiapkannya. Adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Ibu untuk mempersiapkan pelajaran ini? Saya akan berdiskusi dengan rekan guru IPS untuk rencana aksi saya ini dalam pembelajaran supaya kami bisa saling melengkapi, juga bisa menerapkannya di kelas. Jadi kami akan saling berkolaborasi. Baik, kira-kira kapan nih Bu Kirom mau menerapkannya di kelas? Nanti hari Kamis Bu Farhana. Baiklah Bu Kirom, kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Bu Kirom dapatkan nih dalam sesi percakapan atau diskusi kita kali ini? Tadi kan awalnya saya bingung ya Bu Farhana tentang masalah murid-murid saya yang tidak paham materi skala. Tapi di akhir pembicaraan ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan siapkan untuk pembelajaran dengan menggunakan media konkret dan pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Saya juga akan berkolaborasi dengan sesama guru IPS. Saya lebih bersemangat nih Bu Farhana. Wah, keren sekali nih ya Bu Kirom. Kalau gitu, kita ketemu lagi minggu depan ya Bu. Saya pengen dengar gitu ya cerita tentang keseruan belajar skala di kelas Bu Kirom. Terima kasih ya Bu. Sampai ketemu minggu depan dengan cerita-cerita Ibu yang lebih seru. Iya Bu, terima kasih Bu Farhana. Baik, sama-sama Bu Kirom. Assalamualaikum. Ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu Baik Bu Farhana, tadi sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Kirom. Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, proses coaching yang sudah saya lakukan berjalan dengan baik dan lancar Bu Siti. Nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Farhana. Baik, siap Bu Siti.
Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama melakukan percakapan coaching sudah melakukan tahapan-tahapannya sesuai dengan alur Tirta ya Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, menentukan rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian selain itu saya juga menggali potensi dari coach ya untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Ibu Farhana sudah berhasil ya melakukan coaching dengan alur Tirta. Sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, mengidentifikasi permasalahan dari coach. Kemudian Ibu Farhana sudah mengarahkan coach untuk membuat rencana aksi. Dan juga Ibu sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coach agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan Ibu Farhana dengan coach. Ibu Farhana sudah fokus dan hadir penuh. Ibu Farhana sudah mendengarkan aktif dan Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Untuk kedepannya nih, Ibu Farhana kompetensi apa yang akan dikembangkan ke depannya setelah melakukan proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan alur Tirta ya Bu, supaya bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah. Baik Bu, luar biasa sekali ya Bu Farhana. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses selalu. Terima kasih Bu Farhana hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri ya Bu, dan terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Baik, terima kasih. lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Enda. Bagaimana kabarnya sekarang Ibu Retogro? Alhamdulillah saya sehat Bapak. Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat Bu. Oh iya Bu, kali ini Ibu akan melakukan proses coaching ya Bu ya? Iya betul sekali Pak Enda. Oke, sebelumnya melakukan proses coaching ada yang sedikit kita perlu bicarakan Bu. Boleh Ibu ya? Mangga Bapak. Baik, nanti pada saat coaching antara coaching Ibu Riyatul Kirom dan juga coachingnya Ibu Farhana akan saya amati ya Bu, dan akan saya nilai juga apakah rubriknya itu sudah sesuai dengan penilaian coaching, seperti apakah langkah-langkahnya coaching itu dan sudah sesuai atau belum dengan alur Tirta. Kemudian apakah Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci, dan juga akan mendengarkan, mengamati respon serta jawaban dari kunci, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa juga Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya dengan kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilaksanakan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu Riyatul Kirom. Apakah boleh Bu? Tentu boleh Bapak. Nah, untuk yang pertama Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini pastinya terkait dengan kompetensi
ya Pak Erga. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Bu, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama tadi di kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiganya, kira-kira mana nih yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan atau ingin Ibu observasi nanti? Jadi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu ada 2 kompetensi. Yang pertama mendengarkan secara aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, berarti ada 2 Ibu ya. Yang pertama tadi yang ingin dikembangkan secara spesifik itu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu ya. Iya, betul Pak Edgar. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Bu? Untuk indikator ketercapaiannya, saya akan melihat apakah coaching sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Selain itu, saya juga akan melihat pada saat coaching bisa memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukannya. Baik, jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coaching sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi ya Bu ya, dan memiliki rencana aksi sebagai solusi. Begitu ya Bu ya? Iya, betul Pak Edgar. Baik Bu, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Nah, sekarang silakan Ibu Rohiyatul Kirom untuk melakukan proses coaching sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching sudah selesai, nah kita nanti berdiskusi kembali ya Bu ya. Baik Pak Edgar. Ya, silakan Ibu Rohiyatul Kirom untuk bisa Gerakan coachingnya. Assalamualaikum Bu Farhana. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu Kirom, selamat siang juga. Bagaimana kabar Bu Farhana hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu Kirom. Bagaimana dengan Bu Kirom sendiri? Kabar saya juga alhamdulillah baik Bu Farhana. Ngomong-ngomong, ada yang mau dibicarakan nih Bu Farhana? Iya, ini loh Bu, saya mau cerita. Saya butuh teman buat ngobrol-ngobrol gitu Bu. Baik, kita ngobrol nggak terlalu lama ya Bu. Mungkin sekitar 10-15 menit. Mau cerita apa nih Bu Ana? Iya Bu, sebetulnya saya tuh sekarang ada sedikit masalah sih di sekolah, terutama dengan karakter anak didik saya. Saya kok gimana gitu ya Bu, masih ada murid saya yang karakternya belum baik gitu, seperti dalam berkata dan bersikap. Saya merasa kebingungan untuk melakukan tindakan pendidikan karakter yang baik untuk mereka. Oh, jadi Bu Farhana merasa kesulitan untuk menanamkan pendidikan karakter yang sesuai dengan perkembangan murid-murid itu. Iya betul begitu Kirom. Saya kok merasa buntu nih ya, apalagi yang harus saya lakukan. Oke Bu Farhana, karena waktu ngobrol kita ini pendek, Bu Farhana ingin mendapatkan apa nih dari obrolan kita hari ini? Saya sih berharap bisa mendapatkan solusi ya Bu dari ngobrol-ngobrol kita hari ini. Solusinya supaya murid-murid di sekolah saya itu bisa memiliki karakter yang baik, begitu Bu Kirom. Oke, berarti mencari solusi ya supaya anak-anak bisa berkarakter baik. Maaf Bu Farhana, boleh saya bertanya, apa saja yang sudah Bu Farhana lakukan dalam melaksanakan pendidikan karakter? Saya hanya melakukan pembiasaan di awal pembelajaran sih Bu, seperti berdoa gitu ya kan, terus menyanyikan lagu ujian nasional. Nah terus masang poster-poster kayak poster 5S kayak gitu nih ya Bu. Selain itu saya menyampaikan juga penjelasan tentang cara bersikap dan bertutur kata yang baik. Oke, Bu Farhana, menurut Ibu murid yang berkarakter baik itu yang seperti apa sih Bu? Kalau menurut saya nih Bu Kirom ya, murid yang sudah berkarakter baik itu yang bisa bersikap sopan kepada guru, kemudian bisa berkata baik kepada setiap orang, juga menunjukkan disiplin di sekolah sesuai dengan keyakinan sekolah yang sudah disepakati.
Oke, jadi begitu ya. Idealnya murid yang berkarakter baik seperti yang dijelaskan Bu Farhana tadi ya. Iya sih Bu, idealnya seperti itu. Oke, kalau murid-murid Ibu itu ada di level, ya kita bilang poin levelnya 10. Terus murid-murid yang belum berkarakter baik itu misalnya ada di level 1. Nah, menurut Bu Farhana nih, murid-murid di sekolah Bu Farhana itu berada di level berapa? Sebenarnya sih beragam ya Bu, kalau saya amati. Tapi kalau dirata-ratakan ada kira-kira di level 5 ya Bu. Karena memang ada beberapa yang sudah berkarakter baik, ada juga yang memang masih perlu dikembangkan karakternya. Oke, menurut Bu Farhana, murid-murid Bu Farhana tadi berada di level 5 ya. Ya. Apakah ada kemungkinan murid-murid Bu Farhana itu ada di level 10? Mungkin bisa Bu Kirom untuk murid saya berkarakter baik berada di level 10. Tapi untuk jarak dekat ini mungkin bisa dinaikkan ke level 7 dulu. Karena semuanya itu kan butuh proses ya Bu. Oh iya, berarti bisa di level 7 dan 10. Menurut Bu Farhana, apa sih yang bisa Bu Farhana lakukan untuk membantu murid-murid Bu Farhana agar memiliki karakter yang baik? Saya berpikir ada beberapa ide sih Bu Kirom untuk menanamkan pendidikan karakter kepada murid-murid saya. Wah, ide apa aja itu Bu? Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk menyusun program pendidikan karakter ya Bu, dengan dasar dan juga tujuan yang jelas. Nah, nanti saya akan menyusun indikator pencapaiannya dalam setiap tingkatan. Program ini akan saya usulkan seperti diantaranya menambah kebiasaan keagamaan ya Bu, yang tadinya kan belum ada tadarus Al-Quran nih. Saya mau mengusulkan untuk adanya tadarus Al-Quran sebelum KBM. Kemudian bisa mengoptimalkan kebiasaan sholat duha dan juga sholat duha berjamaah, membiasakan penerapan budaya 5S, dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah saya. Wah, luar biasa sekali nih ide-idenya Bu Farhana. Menurut Ibu, apa ukuran keberhasilan rencana Ibu tadi? Ukuran keberhasilan dari rencana aksi ini, murid-murid saya bisa menyapa gitu ya dan bersalaman dengan seluruh guru nih Bu ya. Jadi bukan hanya dengan wali kelasnya saja, anak-anak bisa menyapa dan bersalaman gitu. Kemudian melaksanakan pembiasaan tanpa harus disuruh, dan juga bisa berkata menggunakan kata-kata yang baik kepada setiap orang. Wah, rencananya sudah baik Bu. Menurut Bu Farhana, apa ada kendala dalam menerapkan rencana Bu Farhana itu nanti? Kendalanya paling di waktu sih Bu ya. Jadi saya memerlukan waktu untuk menyusun program-program tersebut, juga memberikan penjelasan kepada kepala sekolah dan juga rekan sejawat tentang usulan-usulan saya ini agar bisa dilaksanakan gitu dan juga disetujui oleh kepala sekolah. Oke, Bu Farhana. Perlu waktu berapa lama nih kira-kira untuk mempersiapkan program tersebut? Kalau dilihat dari prosesnya nih ya Bu, sekitar 1 minggu sih Bu Kirom saya bisa mempersiapkan itu semua. Mungkin ada seseorang yang bisa membantu Bu Farhana mempersiapkan pembelajaran ini? Oh iya Bu, saya nanti akan berkolaborasi ya dengan guru PAI di sekolah dan juga dengan pembina ekstrakurikuler untuk menyusun program yang nantinya diusulkan kepada kepala sekolah. Baik, kira-kira kapan nih Bu Farhana mau menerapkannya di sekolah? Saya siap menerapkannya sekitar 2 minggu dari sekarang Bu Kirom. Baik, Bu Farhana. Semoga nanti ide-ide yang Bu Farhana sampaikan itu dapat membuat anak-anak bersikap lebih sopan dan berkata yang baik. Amin, terima kasih ya Bu Kirom. Baiklah Bu Farhana, nah kita sudah ngobrol nih. Apa yang Bu Farhana dapatkan dalam sesi ngobrol-ngobrol kita kali ini? Alhamdulillah, setelah ngobrol kita hari ini saya mendapatkan pencerahan nih Bu Kirom terkait nanti saya akan menanamkan pendidikan karakter di sekolah terhadap murid-murid saya. Saya juga akan berkolaborasi dengan guru PAI dan juga pembina ekstrakurikuler untuk menyusun program pendidikan karakter yang akan diusulkan kepada kepala sekolah. Oke, insya Allah pasti meningkat ya Bu. Oke, Bu Farhana, good luck ya. Semoga nanti berhasil dalam menerapkannya. Kalau butuh support, jangan lupa hubungi saya juga ya Bu. Setelah rencana tersebut dilaksanakan,
penasaran, jangan lupa cerita ke saya bagaimana keseruannya. Baik Bu Kirom, terima kasih ya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Menggerakkan, mari bergerak bersama. Baik, Ibu Rohyatul Kirom tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Farhana. Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bapak, tadi proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Rohyatul Kirom. Baik Bapak. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaannya, yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Ya, jadi tadi selama proses coaching saya sudah melakukan tahapan-tahapan percakapan dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali kompetensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Ibu Rohyatul Kirom sudah berhasil ya Bu ya melaksanakan atau melakukan coaching dengan alur tirta sesuai dengan yang tadi saya amati. Ada beberapa catatan. Yang pertama, berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta itu. Yang pertama sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan dari coach itu sendiri, kemudian identifikasi dan sudah ya Bu ya, kemudian sudah mengarahkan coach juga, dan untuk membuat rencana aksi ya, dan juga yang terakhir Ibu sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coach agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan antara Ibu dengan coach ya, di mana Ibu sudah fokus dan hadir penuh ya. Ibu tadi sudah mendengarkan aktif dan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Kemudian untuk kedepannya kompetensi apa yang akan dikembangkan kedepannya setelah melakukan proses coaching hari ini Bu? Iya, jadi gini ya Pak Edga, kompetensi yang saya kembangkan yakni lebih jauh memahami tentang coaching dengan alur tirta supaya nanti saya bisa terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun pada saat saya berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah. Baik, luar biasa sekali Ibu, semoga kedepannya lebih baik dan sukses selalu. Terima kasih kepada Ibu Rohyatul Kirom hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta, dan saya akhiri pada kesempatan kali ini dengan hamdalah ya, alhamdulillah alamin, semuanya sudah lancar. Sekian yang bisa disampaikan, mohon maaf apabila dalam diskusi ini masih banyak kekurangan. Assalamualaikum Ibu. Ya, terima kasih Pak Edga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Menambah manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak.